Kayaknya ada beberapa masalah yang nggak diselesaikan di film ini, which is nggak apa-apa, tapi mengurangi rasa puas gue setelah menonton gitu. Halo semua, sahabat datang lagi di Lembaga Ngoceh Film. Masih bersama gue Ria di LNF. Gue pengen bahas salah satu film yang sebenarnya akan tayang tanggal 17 April, tapi beberapa hari yang lalu udah ada special screeningnya, jadi gue nonton via special screening. Judulnya Dua Hati Biru ya. Ini gila, gue mulai dari mana ya ngomongnya. Seru banget filmnya menurut gue, tapi ada beberapa hal yang bisa gue ngocehin gitu. Jadi ya kita mulai aja lah ya. Jadi ceritanya buat yang belum tahu, Dua Hati Biru ini adalah sequel dari Dua Garis Biru, film Dua Garis Biru ya. Masih oleh Star Vision Plus dan Wahana Kreator. Mereka bekerja sama dengan Mbak Gina Esnur sebagai penulisnya. Jadi ini film keduanya gitu. Film kedua yang latar ceritanya 4 tahun setelah ending dari Dua Garis Biru gitu. Jadi ceritanya tentang Bima, Dara, dan Adam, anaknya mereka, yang dimana anaknya tuh ya hasil dari MBA gitu. Jadi ceritanya Dara nih pulang setelah 4 tahun kuliah di Korea Selatan gitu ya. Dan saat dia pulang, mulai dah tuh mereka bertiga hidup berumah tangga. Tapi ya banyak sekali masalah-masalah rumah tangga yang justru muncul dan diperlihatkan di film ini gitu. Jadi sinopsisnya mungkin sesimpel itu aja ya. Nah, gue pengen bahas filmnya, tapi gimana ya bilangnya ya, gue pengen bahas film ini sebagai satu kesatuan, tapi maafkan gue kalau misalkan gue banding-bandingin sama film prequelnya dari segi taste atau dari segi feel yang gue dapet pasca atau setelah menontonnya gitu. Jadi secara cerita ya, gue tuh termasuk yang suka ketika ada sebuah film yang presentasinya tuh karakter driven banget gitu. Jadi buat yang belum tahu, karakter driven tuh film-film yang lebih fokus ke tindakan-tindakan, dorongan-dorongan yang datang dari karakter-karakternya gitu. Jadi apapun tindakan dan lain sebagainya akan mempengaruhi sesi, akan mempengaruhi babak film selanjutnya dan lain sebagainya gitu. Beda sama kalau plot driven. Kalau plot driven kan ada satu ada satu plot yang akan menjalankan ceritanya gitu. Walaupun dalam satu film tuh secara porsi dua hal ini bisa ada secara bersamaan, tergantung berapa presentasinya. Kalau film Dua Garis Biru dan film Dua Hati Biru, karakter drivennya tuh relatif lebih kental dibanding plot drivennya. Di film Dua Hati Biru ini, somehow gue ngerasa karakter drivennya tuh semakin kental dan mendatangkan banyak sekali masalah-masalah kompleks yang disusun sedemikian rupa dengan cerdik ya, mendekati realistik malah. Mendekati realistik terkait hidup berumah tangga, apalagi ini tuh ya kawin muda gitu. Si Bima dan Dara kan dia SMA terpaksa menikah, and then lahirin anak satu, and then Daranya kuliah gitu. Ketika pulang, kalian bisa bayangin state of mind, situasi karakternya itu udah sekompleks itu. Itu baru dari mereka bertiga ya, belum turunan lainnya dari mertuanya, orang tuanya segala macam. Wah, itu berusaha dijelasin, dijabarin, membangun sebuah satu tema besar di film Dua Hati Biru. Tapi ada tapinya nih teman-teman. Tapi menurut gua ya, masalahnya tuh terlalu banyak, terlalu kompleks, datang muncul berganti-gantian, itu dengan sangat cepat gitu. Gua ngerasa di akhirnya tuh kayak apa ya bilangnya, kayaknya ada beberapa masalah yang nggak diselesaikan di film ini, which is gak apa-apa, tapi mengurangi rasa puas gue setelah menonton gitu. Bilangnya gimana sih, jadi kayak kalau misalkan Dua Garis Biru itu masalahnya juga banyak, tapi ada satu tema besar yang dipresentasikan, ada gong besarnya dar gitu. Jadi wah, ini momen klimaksnya, ini momen endingnya gitu. Sedangkan kalau film ini tuh kayak saking kompleksnya, gue ngerasa hiburannya itu datang sebagai bentuk renungan instead of wah ini seru nih adegannya gitu. Kayak maksudnya gimana? Gue agak bingung dikit ya jelasin ya, tapi mudah-mudahan bisa sedikit teman-teman pahami. Jadi masalah di film ini banyak, bahkan gue sampai merasa ya, saking banyaknya masalah yang coba dimunculin di film ini untuk mensupport satu tema utama besarnya, kayaknya film ini durasinya tuh harusnya lebih dari 1 jam 40 menitan, harusnya lebih. Karena ada beberapa adegan yang muncul udah mempengaruhi pikiran si karakternya nih untuk membuat emosi dan lain sebagainya, mempengaruhi tindakan dia di adegan selanjutnya. Tapi beberapa masalah yang muncul di awal, di tengah ini nih nggak diadres gitu, nggak ada solusinya di akhir. Seakan-akan tuh kayak
apa ya, pendekatannya realistik. Kayaknya memang hidup berumah tangga kadang gitu deh. Ada masalah di sini, and then ya udahlah saling maaf-maafan aja, tapi nggak perlu ditunjukin gitu. Mungkin itu juga kali ya treatment yang hadir di film ini gitu. Jadi dari keruutan yang gue jelasin tadi, secara puas gak memuaskan, gue masih lebih puas nonton Dua Garis Biru. Ya, gue masih lebih puas nonton Dua Garis Biru. Climax scene-nya masih ada di kepala gue yang one take panjang itu. And then gong terakhirnya tuh sangat emosional banget gitu. Kayak wah anjir, keputusannya begini tuh ternyata ribet dan mendalam, jadi emosional gitu ya. Sedangkan kalau di film ini banyak banget masalahnya. Bagus, indah, rapih editingnya, padet banget gitu. Tapi kayak gak membuat gue tuh puas nih gue nontonnya gitu. Kayak belum sampai di situ. Nah, dugaan gue adalah, ini dugaan gue ya, pendapat gue juga atau ngoceh-ngocehannya gue, orang-orang yang belum bisa relate sama karakter-karakter di film mungkin kurang hasilnya tuh kurang emosional. Gue masih single dan belum punya anak, jadi apapun yang terjadi di film ini gue seneng banget gue dapatkan sebagai renungan. Tapi kemarin gue nonton ada beberapa orang tuh yang nangis. Gue ngelirik ke kiri gitu sesaat gitu, ada ibu-ibu. Nah, feeling gue adalah kalau orang-orang yang nonton ini udah berkeluarga, udah punya anak atau calon punya anak, mungkin secara situasi akan jadi sangat dekat. Pasti minimal ada salah satu konflik kecil di dalam film ini yang mereka ikut rasain atau mereka pernah alamin gitu. Jadi kayak wah, gue belum nikah sama belum punya anak nih, makanya nonton film ini tuh belum ngena banget gitu. Nah, itu yang gue rasain dan itu yang pengen gue ocehin sih. Nah, di luar dari hal-hal itu, gue suka banget secara editing, secara sinematografi masih seperti film pertamanya, tapi jauh lebih bagus. Dalam artian variasinya tuh jauh lebih banyak kalau gue rasa ya. Nanti teman-teman bisa perhatiin, mereka mainin scene yang manfaatin cermin, pantulan cermin itu banyak tuh di situ. Mereka mainin permainan lorong-lorong sempit atau framing secara natural. Framing secara natural bilangnya gimana ya? Jadi kayak misalkan oh ini tembok di sini, terus membatasi dua situasi yang berbeda tapi masih bisa dalam satu layar bioskop. Itu keren banget sih menurut gue. Itu genius banget. Terus misalkan kayak jeruji-jeruji besi atau kayak apa sih bilangnya, jendela yang kacanya begini dikasih lihat terus kayak nge-shot wajah orangnya tuh kecil di tengah gitu. Wah, itu gua nggak bisa jelasin panjang lebar. Kalaupun kalian nonton lihat dari trailernya, trailer pertama misalkan ya, gua rasa di film ini tuh jauh lebih banyak, jauh lebih keren apa yang ada dibanding apa yang ada di trailer gitu. Jadi harus ditonton. Belum lagi gue juga suka secara detail ya. Kalau di film pertama kan ada tuh beberapa adegan yang sengaja hadir di situ sebagai metafora gitu. Kalau gue boleh sebut ya, ada buah stroberi dimasukin blender gitu. Aduh, kalau inget konteks metaforanya apa ya kalian akan seneng. Nah, kalau di film ini ada juga, tapi bilangnya apa ya, metaforanya tuh hadir dipasangkan dengan metafora-metafora lain yang tematik gitu. Tematiknya gue nggak pengen bocorin, tapi di trailer sih sempat kelihatan banyak gitu. Ketika kalian nanti nonton mungkin kalian akan paham, oh ternyata tema dan metaforanya tuh ini gitu. Nah, jadi bagus banget gitu. Gue suka di situ dari segi teknis dan lain sebagainya. Tapi ada satu concern dari gue ya yang pengen gue ocehin juga. Gue ngerasa kayaknya ada lebih dari 2 adegan yang sengaja intentionally adegannya tuh dibikin ruangannya tuh berisik. Jadi karakter yang satu dengan karakter yang lain tuh ngobrol, tapi ada karakter yang satu sama karakter yang lain juga ikutan ngobrol. Mungkin dari segi gue nggak tahu ya, dari segi editing suara kurang nyaman di telinga gue karena berisik banget. Tapi jangan-jangan memang itu intensi adegannya. Bikin kita nggak nyaman sama kebisingan yang sedang terjadi di adegan itu gitu. Kalau gue sih berasanya nggak nyaman ya gitu. Gue nggak tahu nyamannya apakah karena editing dan lain sebagainya atau enggak. Secara garis besar, film Dua Hati Biru ini tuh termasuk film yang lebih ngajak penonton kontemplasi dibanding suguhin sebuah petualangan kayak dari sini ke sini nih gitu. Jadi kayak petualangannya tuh benar-benar petualangan hidup gitu, realistis gitu. Gue ngerasa ada beberapa orang yang mungkin akan kurang terhibur dengan treatment seperti ini, tapi bisa gue jamin kalau kalian suka sama film Dua Garis Biru yang notabene film pertamanya, akan bisa lebih suka secara kompleksitas ceritanya gitu. Walaupun secara taste, secara feel,
selesai menontonnya mungkin ya bisa berbeda-beda, termasuk gue lebih suka film pertamanya gitu. Agak ribet dia bilangnya, tapi kurang lebih seperti itu sih gitu. Gue juga suka secara scoring dan lain sebagainya, pemilihan diksi kata-kata di dialognya tuh semua bener-bener gue ngerasa diperhatiin banget sih. Jadi kayak apa ya bilangnya, kalimat-kalimatnya tuh serba ngena semua gitu. Sepanjang film tuh kalimatnya ngena, kayaknya nggak ada percakapan yang nggak ada tujuannya deh. Semua tuh serba ada tujuannya di film ini gitu. Entah untuk membangun suasana emosi tiap karakter, atau ya ada beberapa yang komedi seperti yang dibawakan oleh Keanu Angelo gitu. Jadi gue suka sih gitu. Nah, dialog-dialog yang udah cantik-cantik ini diperankan dengan sangat baik oleh Angga Yunanda ya sebagai Bima, dan Dara di sini diperankan udah ganti pemain jadi Aisyah Nuradatau, Aisyah Nuradatau ini juga bagus banget chemistry-nya, ternyata bisa klik ya. Jadi chemistry-nya klik itu gue ngerasa gini, klik enggaknya dari sebuah chemistry itu harus menyesuaikan skrip yang dibuat. Ketika skripnya bikin nih suami sama istri nih udah berjarak 4 tahun, biasanya kontek-kontekan via smartphone doang, sekarang tatap-tatapan wajah gitu ya. Nah, situasinya tuh bisa sekompleks itu seperti yang hadir di filmnya lah gitu. Nah, terus gue juga suka sama pemerannya Adamnya. Dia anak kecil yang lagi aktif-aktifnya di umur 4 tahun gitu, and then diperankan dengan sangat playful sekali, menyesuaikan situasi dan believable gitu. Wah, ini ya anak-anak umur segini dengan background karakternya seperti apa, situasinya jadi seperti apa gitu. Nah, terakhir yang gue suka juga dari film ini adalah film ini tuh punya banyak adegan-adegan yang subliminal. Jadi seperti film pertamanya, kalau di film pertamanya kan secara situasi Bima dan Dara hamil di luar nikah, and then jarak atau laju waktu di dalam ceritanya tuh in within 9 bulan plus lah gitu. Jadi bener-bener pas hamil berapa bulan, and then lanjut lagi berapa bulan, and then lanjut lagi, and then lanjut sampai ke 9 terus lahiran gitu. Terus ada beberapa adegan yang menuju ke penutup filmnya gitu. Nah, di film ini tuh juga demikian gitu. Jadi dengan laju ceritanya kayaknya sih sekitar 1 tahun ya. Jadi ceritanya tuh berjarak sekitar 1 tahunan gitu. Kayak secara situasinya tuh banyak yang dikompres dengan cara nih kasih adegan subliminal aja gitu. Nih kasih adegan subliminal dan lain sebagainya gitu. Jadi ya menyenangkan lah buat gua yang suka dibikin ngajak mikir dan kontemplasi setelah menonton film gitu. Oke, that's it, itu aja sih yang bisa gua bahas ya. Jadi hampir 15 menitan. Gua suka secara keseluruhan filmnya, teknis dan lain sebagainya gua demen karena kompleksitas ceritanya jauh lebih kompleks. Dan mungkin gue belum relate ya sebagai orang yang belum menikah dan belum punya anak, jadi sedikit kurang kena, dan gue merasanya ada beberapa masalah yang belum terselesaikan di dalam film gitu. Gue mendoakan yang terbaik untuk film ini karena film ini tuh menurut gue cukup penting dan menginspirasi, jadi renungan juga untuk kita semua, buat yang sudah menikah, sudah punya anak, atau yang belum menikah dan belum punya anak. Yaudah lah ya, that's it, itu aja daripada gue ngomong atau ngoceh makin panjang. Sampai jumpa di video dari Lembaga Ngoceh Film atau LNF lainnya gitu. Oke, bye-bye semua, thank you.